Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mura Evanda, NIM 265111377 dari PKO 2B. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang budaya Melayu Riau. Dan kita mengambil tema Tunjuk Ajar Melayu Riau. Bagaimana keseruannya? Simak videonya. Tunjuk ajar Melayu juga merupakan ungkapan-ungkapan yang bersifat khas, mengandung nasihat, amanah, petuah, nilai-nilai tunjuk ajar, dan keteladanan yang mengajak manusia ke jalan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjuk ajar Melayu ini didasarkan pada tradisi, budaya, dan kehidupan orang-orang Melayu yang sangat erat kaitannya dengan tradisi Islam. Tunjuk ajar Melayu telah diakui oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menetapkan Tunjuk Ajar Melayu sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Tunjuk Ajar Melayu terdiri dari 25 pokok pikiran utama atau yang dikenal dengan istilah pakaian 25. Sifat-sifat dari pakaian 25 tersebut yaitu 1. Sifat tahu asal mula jadi, tahu berpegang pada yang satu. Kemudian, sifat tahu membalas budi, sifat hidup bertenggan mati berpegangan, sifat tahu akan bodoh diri, sifat tahu diri, sifat hidup memegang amanah, sifat benang arang, sifat tahan menentang matahari, sifat tahu menyimak pandai menyimpai, sifat menang dalam kalah, sifat tahan berkering mau berbasah, sifat tahu unjuk dengan beri, tahu hidup bertenggangan, sifat timbang dengan sukat, sifat tahu akan malu, sifat berpada-pada, sifat ingat dengan minat, sifat hemat dan cermat, sifat tahu hartanya berpunya, tahu pinjam memulangkan, sifat tahu hidup meninggalkan, tahu mati mewariskan, sifat lasak mengekas,
tekun mengais, sifat menggulut air setimba, sifat merendah menjunjung tuah, sifat lapang terbuka tangan, sifat berbaik sangka, sifat yang pucuk. Baiklah, di sini kita akan mempelajari beberapa sifat dari 25 sifat yang ada. Yang pertama, sifat tahu asal mula jadi, yaitu sifat yang menyadarkan bahwa dirinya sebagai manusia atau makhluk yang diciptakan oleh Allah, menyadari dirinya sebagai seorang hamba Allah. Kesadaran ini mendorong untuk bertakwa kepada Allah, mematuhi semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, dan berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai hamba Allah yang soleh, agar mendapatkan kesejahteraan di dunia dan sejahtera pula di akhirat. Dengan kesadaran ini akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya, akan menjadikan dirinya sebagai manusia yang berguna bagi sesama makhluk Allah dan bertanggung jawab terhadap pelestarian alam ciptaan Allah. Selanjutnya yaitu sifat tahu membalas budi. Dalam budaya masyarakat Melayu, seseorang yang telah berbudi kepada orang yang lain akan tetap menjadi sebutan dan kenangan dalam ingatan orang yang menerima budi, walaupun jasad orang yang berbudi tersebut telah hancur di kandung tanah bertahun-tahun yang lalu. Justru berbudi kepada seseorang dan mengenang budi orang adalah sangat penting dalam budaya masyarakat Melayu. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam budaya masyarakat Melayu, nilai mengenang budi adalah sangat diutamakan dalam pemikiran bangsa Melayu. Kemudian ada sifat hidup bertenggangan, mati berpegangan, yakni sifat yang selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi rasa persebatian atau tenggang rasa, kesetiakawanan sosial, persatuan dan kesatuan antar sesama makhluk hidup, dan mempunyai bekal sebagai pegangan dan sandaran, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Allah serta amalan yang bermanfaat untuk menghadapi kematian atau alam akhirat. Manfaat atau fungsi tunjuk ajar Melayu disebutkan cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai pegangan, kemudian sebagai azimat, sebagai pakaian, sebagai rumah, sebagai tulang, sebagai jagaan, sebagai amalan, dan sebagai timang-timang diri. Sementara bagi mereka yang melanggar nilai-nilai tunjuk ajar tersebut, dikatakan akan tidak jadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak terpilih, tidak diberkahi, dan tidak disayangi. Butir-butir yang terkandung dalam tunjuk ajar Melayu seringkali disandarkan pada pernyataan kata orang tua-tua dulu. Wawasan pengalaman yang didapati oleh orang-orang terdahulu melalui dua sumber, yakni bacaan terhadap alam atau melalui interaksi ekologis, serta bacaan terhadap kitab-kitab otoritatif. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, tafsir-tafsir tersebut semakin kekal karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran, hadis, kitab-kitab para ulama dan aulia mengekalkan lagi isi setiap tafsir dari butir tunjuk ajar yang ada. Pada kondisi ini, tak heran jika tunjuk ajar Melayu memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dijadikan sebagai rujukan dan patokan utama
untuk kesadaran, moralitas, serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional. Nah, kesimpulannya, tunjuk ajar Melayu adalah ungkapan-ungkapan yang bersifat khas, mengandung nasihat, amanah, petuah, nilai-nilai tunjuk ajar, dan keteladanan yang mengajak manusia ke jalan kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjuk ajar Melayu ini didasarkan pada tradisi, budaya, dan kehidupan orang-orang sebelumnya.